Bab 1371 100 dunia. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Aku tidak bisa melakukannya, kata William sambil meletakkan tangannya di atas dua kristal jiwa yang berfungsi sebagai peti mati Elliot dan Conan. Begitu, dewa familiar memejamkan matanya. Sebenarnya lelaki tua itu tidak ingin melihat William menghancurkan kristal jiwa karena, baginya, itu seperti membunuh anak-anaknya sendiri di depannya. Meskipun Elliot dan Conan sudah mati, sebagai dewa familiar, ia merasa sakit melihat para familiar yang mati, yang merupakan bagian dari generasi pertama familiar di dunia Hestia. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Tanya William. Hanya itu yang kutahu, jawab dewa familiar. Karena kau tidak ingin melakukannya, maka kita harus melakukan hal lain. Chloe dan Claire merasa lega di hati mereka. Setelah berinteraksi dengan Elliot dan Conan, mereka tidak ingin wadah mereka dinodai. Mereka tahu bahwa suatu hari, mereka juga akan ditempatkan di dalam makam familiar saat waktu mereka berakhir. Mengetahui bahwa tempat peristirahatan terakhir mereka dapat dikunjungi oleh mantan guru mereka juga memberi mereka semacam penyelesaian. Maple dan Cinnamon menatap kedua kristal jiwa itu selama beberapa detik sebelum mengambilnya. Mereka terlihat sangat kesepian di sini, mengapa kau tidak membawanya, Will? Tanya Maple. Cinnamon berpikir bahwa mereka tidak akan terlalu kesepian jika kau membawa mereka bersamamu, kata Cinnamon. William berlutut agar dapat bertatapan dengan kedua gadis kecil itu sambil menepuk kepala mereka berdua. Mereka memang terlihat kesepian di sini, komentar William. Menurut kalian berdua, kemana aku harus membawa mereka? Maple dan Cinnamon saling melirik sebelum menunjuk dada William. Kau tempatkan mereka di dunia dengan langit biru yang cerah, jawab Maple. Yang memiliki laut biru dengan banyak senjata mencuat darinya, jawab Cinnamon. William berkedip karena tempat yang digambarkan kedua gadis itu tidak lain adalah laut kesadarannya. Apakah kalian berdua berpikir bahwa mereka akan lebih bahagia jika aku menempatkan mereka di sana? Tanya William. Maple dan Cinnamon menganggukkan kepala mereka saat menyerahkan dua kristal jiwa kepada William. Selalu bawa itu bersamamu, kata Maple. Dengan begitu, mereka tidak perlu membayar sewa, jawab Cinnamon. Para penyewa kakek buyut selalu mengeluh bahwa sewa mereka mahal. Mereka bersikeras bahwa dia menipu mereka. Kakek adalah orang baik, dia membelikan kami banyak mainan. Cinnamon menganggap kakek juga baik. Dia tidak keberatan menggunakan kekayaan keluarga untuk membelikan kami makanan. Sudut bibir William berkedut karena kedua gadis itu memuji kakek buyut mereka, yang suka menipu orang lain, tetapi memanjakan mereka. Yang mulia, bolehkah saya membawa mereka? Tanya William kepada dewa familiar yang berdiri di sampingnya. Aku tidak keberatan, jawab dewa makhluk halus. Taruh saja di laut kesadaranmu. Mereka akan kembali ke sini setelah kau mati. Jadi, aku tidak keberatan. William mengangguk dan mengambil kristal jiwa dari tangan kedua gadis itu. Ia kemudian menutup matanya, mengubah kedua kristal itu menjadi partikel cahaya yang diserap oleh permata di dadanya. Sesaat kemudian, kesadaran remaja berambut merah itu masuk ke dalam laut kesadarannya. Di sana, ia melihat dua kristal mengambang di tengahnya, dikelilingi oleh senjata yang tertanam di permukaan laut. Ia mencoba mendeteksi apakah ada perubahan pada kristal jiwa itu, tetapi setelah beberapa menit pengamatan kritis, ia merasa tidak ada yang aneh. Meskipun agak terlambat untuk mengatakan ini, terima kasih, kalian berdua, kata William sambil menyentuh kedua kristal jiwa itu dengan lembut. Aku merindukan kalian. Beberapa menit kemudian, William membuka matanya di dunia nyata. Masih banyak hal yang harus ia lakukan, jadi ia tidak bisa berlama-lama di dalam laut kesadarannya. Jaga mereka baik-baik, kata dewa familiar. Sekarang aku akan mengirim kalian semua kembali ke lantai Asgard. Saat kita bertemu lagi, kuharap masalah di dunia ini sudah terselesaikan. Celeste, jawaban atas apa yang kau cari tidak dapat dilihat di dunia sekitarmu. Disinilah, kau akan menemukan jawabannya. Dewa familiar tersenyum sambil menunjuk dadanya dengan ibu jarinya. Paman, bisakah kita bawa pulang semua makanannya? Tanya Maple. Masih banyak yang belum sempat kita makan sebelumnya. Mama bilang tidak baik membuang-buang makanan, kata Cinnamon. Kita akan bawa pulang sebagai camilan. Dewa familiar tertawa sebelum menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku akan mengemasnya dan mengirimkannya kepadamu nanti, kata dewa familiar. Semoga angin selalu bertiup di belakangmu,
dan semoga matahari bersinar hangat di wajahmu. Selamat tinggal untuk saat ini. Dewa familiar melambaikan tangannya, dan kilatan cahaya menyelimuti William dan yang lainnya, mengirim mereka kembali ke lantai Asgard. Beberapa detik kemudian, dua sosok muncul di samping dewa familiar. Sangat disayangkan bahwa kita mungkin tidak dapat melihat orang yang akan mampu memanjat ke puncak menara ini selama masa hidup dunia ini, seorang pria parubaya berkata dengan lembut. Bagaimanapun, mereka akan segera tiba di sini. Kami telah bersiap untuk memindahkan menara Babilonia ke dunia lain jika penduduk Hestia tidak mampu melawan tentara kehancuran, seorang dewi menyatakan. Sekarang tentara dunia ini telah dihancurkan berkat perang mereka yang tidak masuk akal. Peluang kemenangan menjadi tipis, bahkan Pangeran Kegelapan tidak tahu bagaimana cara menang. Dewa familiar mendesah. 100 dunia, itulah jumlah dunia yang telah hancur sejak mereka mendirikan menara Babilonia. Tentu saja, jumlah dunia yang dihancurkan oleh tentara penghancur jauh melampaui jumlah itu. Ketiga dewa adalah penyintas terakhir dari dunia mereka. Berharap bahwa mereka akan mampu memelihara para pahlawan yang dapat melawan kekuatan dewa penghancur, menara Babilonia pun dibangun. Untuk setiap dunia yang hancur, lantai baru akan ditambahkan ke menara. Ketiga dewa bermaksud baik, tetapi mereka masih meremehkan keserakahan manusia. Alih-alih membangun tempat di mana mereka dapat tumbuh dan menjadi lebih kuat, mereka menggunakan domain yang mereka taklukkan untuk memusuhi orang lain. Seperti biasa, kita akan menunggu sampai menit terakhir, kata dewa familiar dengan lembut. Hanya ketika dunia ini akan hancur, kita akan pergi. Jika ada secercah kemenangan, ingatlah sumpah kita. Kita akan melakukan segala daya untuk membantu. Tentu saja, jawab pria parubaya itu. Tapi, hanya jika ada secercah harapan, kata Dewi. Kami bertiga tidak menginginkan apapun selain melihat ketiga dewa penghancur menghadapi kehancuran mereka. Selama ada kemungkinan, aku akan memimpin serangan jika memang harus. Dewa familiar menganggukkan kepalanya. Baiklah, dewa familiar, yang sekarang menjadi benteng terakhir dunia, melihat ke bawah ke lantai Asgard. Biarkan mereka memutuskan nasib dunia ini dengan tangan mereka sendiri. William, Maple, Cinnamon, dan Celeste muncul kembali di jembatan Bifrost setelah mereka dikirim kembali ke lantai Asgard oleh dewa familiar. Terima kasih sudah ikut denganku, Celeste, kata William. Kehadiranmu di sana sangat membantuku. Sama-sama, jawab Celeste. Apa rencanamu selanjutnya? Meskipun kristal jiwa Elliot dan Conan sekarang berada di dalam laut kesadarannya, tidak ada perubahan dalam fluktuasi jiwanya. Separuh jiwa William lainnya, yang masih pulih di dalam lonceng. Athanasia, masih dalam hibernasi, membuatnya hanya memiliki seperempat jiwanya di dalam tubuhnya. Optimus telah memberitahu half-elf itu bahwa sebagian besar kemampuannya mengharuskannya memiliki jiwa yang lengkap, yang memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan penuhnya tanpa takut menerima serangan balik. Karena masalah jiwanya tidak akan segera teratasi, remaja berambut merah itu memutuskan untuk mengadakan konferensi dengan Kekaisaran Kraetor, yang diperintah oleh Kaisar Leonidas, yang juga merupakan kakek putri Sidoni, dan Kekaisaran Amazon, yang dikelola oleh Ibu Lilith, Permaisuri Andraste. Mereka adalah dua orang yang dapat diandalkannya untuk memengaruhi raja dan kaisar lain di benua tengah. Yang diinginkan half-elf adalah mengadakan konferensi dengan semua penguasa dunia. Hanya dengan membuat mereka mengerti bahwa ancaman tentara kehancuran itu nyata, mereka akan dapat menciptakan front persatuan untuk melawan para penyerbu dari kehampaan ini. Tapi, bagaimana aku bisa meyakinkan mereka? William merenung sambil berjalan bergandengan tangan dengan kedua gadis berambut merah muda itu, menuju istana Asgard. Sejujurnya, jika William menginginkannya, dia dapat memaksa semua bangsa di dunia untuk menuruti perintahnya. Dia memiliki cukup tenaga untuk melakukan itu, dan dewa-dewa palsu di bawah komandonya adalah pencegah terbesar yang pernah ada. Sekarang setelah sosok berjubah putih yang mengenakan topeng dan bele tidak lagi bekerja untuk Paus, ia memiliki dua dewa semu tambahan di pihaknya. Satu-satunya organisasi lain yang memiliki satu dewa semu di pihak mereka adalah Akademi Hestia, tetapi mereka adalah pihak yang netral, dan juga menyadari bahwa tentara kehancuran akan datang. Ia tidak perlu meyakinkan mereka, yang sudah merupakan hal yang baik. Sebagai kepala sekolah Akademi Hestia, aku yakin Biron akan lebih dari bersedia untuk membantuku meyakinkan para penguasa lain untuk bekerja sama dengan cara yang lebih damai, renung William. Saat ini, pasukan benua tengah compang camping. Selama perang sebelumnya melawan Felix,
banyak prajurit tewas, dan seluruh pasukan hancur lebur. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sebagian besar negara hanya memiliki setengah dari kekuatan militer mereka sebelumnya sekarang. Beberapa bahkan memiliki kurang dari setengahnya, membuat mereka sangat menyedihkan. Pengemis tidak bisa pilih-pilih, si peri setengah mendesah dalam hati. Remaja berambut merah itu sangat tergoda untuk mengeluarkan dekret, memerintahkan semua pria dan wanita yang sehat jasmani di wilayah kekuasaannya, untuk menjalani pelatihan militer wajib. Alasannya sangat sederhana, jika mereka kalah perang, tidak masalah apakah orang-orang memilih untuk berperang atau tidak. Begitu William dan sekutunya kalah, tidak akan ada yang selamat, dan semua makhluk hidup di dunia akan mati. Tentu saja, dia tidak ingin melakukan ini. Namun, dia harus memastikan bahwa siapapun yang mampu mengangkat senjata, dapat dan akan berjuang untuk semua yang mereka anggap suci di dunia. Saat mereka tiba di istana, William mengumpulkan bawahannya dan memulai sebuah konferensi. Dia meminta saran mereka tentang cara meyakinkan negara-negara lain untuk bersatu di bawah satu panji. Yang mulia, ini adalah masalah yang sangat sederhana sehingga bahkan saya sendiri dapat menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan, jawab Nissa. Yang perlu kita lakukan adalah mengirim Astrape dan Bronte ke rumah mereka dan menyampaikan pesanmu secara langsung. Aku yakin mereka akan senang mendengarmu jika kita menggunakan metode ini. Astrape dan Bronte menganggukkan kepala tanda setuju. Mereka bersedia melakukan segalanya untuk William, jadi berbicara dengan beberapa raja dan kaisar manusia bukanlah masalah besar bagi mereka. Jika orang-orang bodoh itu memutuskan untuk mengabaikan kata-kata mereka, mereka akan mematahkan leher mereka dan mengangkat penguasa baru di singgasana mereka. Penguasa baru yang akan mendengarkan setiap perintah mereka, seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Jangan khawatir, Yang Mulia, lanjut Nissa. Aku akan memastikan tanganmu tidak akan kotor. Pelayanmu yang rendah hati ini bersedia mengambil semua tanggung jawab dan menangani masalah ini dengan cara seefektif mungkin. Loxos, yang juga hadir di ruang singgasana, mengangkat tangannya untuk menarik perhatian William. Ya, Loxos, tanya William sambil menatap wanita muda yang tampak bersemangat yang berusaha keras untuk menarik perhatiannya. Setelah menarik perhatian William, bidadari muda itu tersenyum saat menceritakan sesuatu yang ditemukannya saat menjelajahi Istana Cahaya. Ada ruang konferensi di Istana Cahaya, dengan beberapa cermin bundar di dinding, kata Loxos. Semuanya adalah artefak komunikasi, yang digunakan Paus untuk mengadakan konferensi dengan semua penguasa benua tengah. Jika kau menggunakan ruang konferensi itu, kau akan dapat berbicara dengan mereka dengan mudah. 7 kebajikan yang berada di dalam ruang takhta, menyadari saat itu juga bahwa mereka telah mengabaikan masalah ini. Sebenarnya, para wanita berbudi luhur tidak tertarik berbicara dengan para penguasa dunia, jadi selalu Paus yang menangani urusan seperti itu. Inilah sebabnya mereka benar-benar melupakan masalah ini. Sempurna, Nissa tersenyum. Dengan ini, masalah utama kita terpecahkan. Tapi, masih ada satu tempat yang perlu kita kunjungi. William, yang hanya mendengarkan percakapan itu, menyandarkan punggungnya di singgasana karena dia tahu tempat yang dibicarakan Nissa. Benua iblis dan benua bulan perak berada di bawah kekuasaan William. Benua selatan dapat dengan mudah diyakinkan karena tempat itu adalah wilayah kekuasaannya. Karena itu, hanya ada satu tempat lagi yang perlu dikunjungi, dan itu tidak lain adalah benua barat, yang luasnya sepertiga dari benua tengah. Akhirnya saatnya mengunjungi Federasi Gunnar, pikir William sambil menatap Epemera, yang menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Wanita keadilan yang berbudi luhur lahir di benua barat. Jika ada seseorang yang perlu dia tanyakan tentang urusannya, itu tidak lain adalah wanita berambut ungu, yang sekarang menjadi salah satu kekasihnya. Ada 20 kerajaan di bawah Federasi Gunnar, tetapi 2 kerajaan yang memegang kekuasaan paling besar adalah Queens, dan negara asalku, Edelweiss. Epemera menjelaskan kepada semua orang di ruang takhta. Namun, ada satu kerajaan lagi yang menolak menjadi bagian dari federasi. Meski begitu, tidak ada kerajaan tetangga mereka yang mempermasalahkannya karena kerajaan ketiga ini telah mengurus urusan mereka sendiri, dan tidak mengganggu tetangga mereka. Senyum muncul di wajah Epemera saat dia mengingat penduduk kerajaan yang keras kepala dan lugas yang sempat berinteraksi dengannya sebelum dia datang ke benua tengah. Apakah kamu berbicara tentang kerajaan Kurcaci Beldaral? Tanya Nissa. Epemera menganggukkan kepalanya, seperti yang diharapkan dari pemimpin tertinggi Deus.
Kamu bahkan mengetahui urusan benua barat. Lebih baik tidak menaruh semua telurmu dalam satu keranjang, jawab Nisa. Benua barat adalah rencana Beku jika Ordo Suci Cahaya mampu mencabut kita dari benua tengah. Untungnya, Paus tidak memiliki kemampuan itu, jadi aku mampu memperluas pengaruhku ke seluruh negeri. Nisa memang berhasil bertahan hidup selama beberapa tahun terakhir karena kecerdasan dan keberaniannya. Karena itu, meskipun Ordo Suci Cahaya lebih kuat daripada organisasinya, mereka tidak dapat mengalahkan mereka karena kedua belah pihak bertempur dalam kegelapan. Kurasa, kita harus bekerja keras, kata Nisa. Aku akan menangani masalah di benua tengah. Yang mulia, tolong tangani urusan Federasi Gunnar dan cobalah yakinkan mereka untuk bergabung dengan pihak kita. Meskipun kerajaan-kerajaan di benua barat suka bersekongkol satu sama lain dari waktu ke waktu, mereka belum pernah mengalami perang skala besar selama seabad terakhir. Keberadaan terkuat di bagian dunia itu adalah 4 dewa. Jika kau berhasil membuat mereka tunduk padamu, peluang untuk meyakinkan para pemimpin agar mau mendengarkanmu akan tinggi. Epemera hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar ini. 2 tahun lalu, eksistensi terkuat yang dikenal dunia adalah demigod. Dewa semu tidak ada. Namun sekarang, setelah pertempuran di benua utara, makhluk-makhluk kuat ini tiba-tiba muncul, menghancurkan keseimbangan alam yang diketahui semua manusia di alam. Jika pendekatan lunak tidak berhasil, hancurkan saja para demigod itu hingga tunduk, kata Nisa. Kita tidak punya banyak waktu, jadi sebaiknya kita mulai dengan ikan-ikan besar terlebih dahulu sebelum kita menangani ikan-ikan kecil, maksudku sebelum kita menangani raja-raja dari berbagai kerajaan. Nisa tidak dapat menahan senyum di balik cadar yang menutupi wajahnya karena sekarang dia memiliki kemampuan untuk menyebut raja dan kaisar berbagai negara sebagai musuh bebuyutan. Dia adalah pengurus William. Selain William, tidak ada yang bisa memerintahkannya untuk melakukan apapun. Selain itu, dia memiliki kekuatan untuk memobilisasi pasukan half-elf, termasuk dewa-dewa palsu di bawah komandonya, setiap kali William tidak ada untuk memberi perintah. Karena itu, benua iblis dan kekaisaran Ainsworth dapat menghindari kecelakaan apapun karena dia tidak takut menggunakan metode yang tegas dan efektif, seperti memberi makan ikan kepada mereka yang menentang kekuasaannya. Ratusan pembuat onar telah ditangani dengan cara itu, yang berfungsi sebagai pengingat bagi mereka yang berencana membuat kekacauan di wilayah William untuk berperilaku baik, atau mereka akan diberi tiket sekali jalan ke dunia bawah. Baiklah, kita akan melanjutkan rencana ini. William menganggukkan kepalanya tanda setuju. Astrape, Bronte, dan Titania akan menemaniku ke benua barat. Opis, Loxos, Hekaergos, Seperon, dan Triton akan mempertahankan kekaisaran Ainsworth. William kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Raja Iblis Banteng yang menundukkan kepalanya. Ketika Half-Elf masih menjadi pangeran kegelapan, ia menggunakan kekuatannya sebagai gembala untuk menaklukkan dewa semu yang sombong, memaksanya untuk mematuhinya. Dalam menghadapi kekuatan yang begitu besar, Raja Iblis Banteng tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya, atau menderita siksaan lebih lanjut di tangan William, yang tidak gentar menghanguskan wajah putri kipas besi, sebagai hukuman karena telah membunuh Kasogonaga, Ercitu, Soglaf, dan Jared, serta para pendukung setianya yang lain. Raja Iblis Banteng, aku akan menyerahkan perlindungan benua iblis di tanganmu, kata William dengan dingin. Apakah kau mengerti? Raja Iblis Banteng mengangkat kepalanya dan membungkuk hormat kepada William. Kau dapat mengandalkanku, Yang Mulia. Remaja berambut merah itu tidak berniat membiarkan Raja Iblis Banteng bersikap lunak atas semua yang terjadi di masa lalu. Meskipun teman-temannya sedang mengadakan konser di dunia bawah, dan bersenang-senang, itu tidak berarti bahwa ia dapat dengan mudah memaafkan para pelaku kematian mereka. Jika bukan karena fakta bahwa mereka masih berguna baginya, Half-Elf itu akan mengubah mereka berdua menjadi boneka tanpa pikiran menggunakan kekuatan kegelapan. Yang Mulia, maafkan saya atas keangkuhan saya, tetapi apakah janji yang diberikan kepada saya oleh Pangeran Kegelapan Tua itu masih berlaku? Tanya Raja Iblis Banteng. Half-Elf itu mengangguk. Itu masih berlaku. Apapun janji yang saya buat dengan Anda saat itu, akan saya tepati. Terima kasih, Yang Mulia. Saya berjanji untuk memenuhi perintah Anda sebaik mungkin. Baik, William kemudian berdiri dari singgasananya, sambil mengamati wajah orang-orang di sekitarnya. Kita hanya punya waktu 2 tahun, William mengumumkan. Bertahan atau tidaknya kita akan bergantung pada usaha kita hari ini. Karena itu,
Saya minta kalian semua untuk bekerja sama, sekarang bukan saatnya untuk berselisih. Tidak boleh ada konflik internal. Semua orang harus bekerja keras dengan kemampuan terbaik mereka, jadi ketika tiba saatnya bagi kita untuk bertahan, kita tidak akan menyesal karena kita telah melakukan semua yang kita bisa. William memejamkan mata selama setengah menit sambil mengenang hari yang menentukan itu ketika dunia bermandikan api kehancuran. Bahkan setelah beberapa kehidupan, kenangan itu masih menghantuinya. Saat itu, dia meninggal dengan banyak penyesalan, dan telah mengingkari banyak janji. Pergilah, perintah William sambil melambaikan tangannya. Sejak saat ini dan seterusnya, persiapan perang kita telah resmi dimulai. Semua orang di ruang singgasana menatap remaja berambut merah yang memikul beban dunia di pundaknya. Mereka tidak bisa tidak merasa kagum dengan bagaimana satu orang mampu bangkit ke posisinya saat ini, meskipun faktanya dia tidak pernah menginginkan kekuasaan. Kita terbang gelombang. Cinnamon juga terbang gelombang. Setelah tiba di benua barat dengan bantuan Astrape dan Bronte, William memanggil kapal terbang untuk melanjutkan perjalanannya. Ephemera, yang menjadi pemandunya, memberitahu Will kemana harus pergi, dan kapal terbang itu pun melayang di langit, menuju kerajaan Kurcaci Beldaral. Half-elf itu ingin mengunjungi para demigod terlebih dahulu dan meyakinkan mereka untuk bergabung dengan pihak mereka. Namun, setelah memikirkannya dengan saksama, dia tidak ingin bersusah payah bepergian kemana-mana untuk mencari mereka. Karena itu, dia memutuskan untuk langsung menuju kerajaan Kurcaci terlebih dahulu, dan bertemu dengan rajanya. Dia berharap bahwa setelah mereka berdua bertemu, kerajaan yang tertutup itu akan setuju untuk bergabung dengan pihak mereka ketika saatnya untuk melawan tentara kehancuran telah tiba. Tentu saja, dia tidak datang sendirian. Hampir semua orang, termasuk 7 kebajikan surgawi, menemani Will dalam perjalanannya. Namun, sebagian besar dari mereka tinggal di dalam wilayah 1000 binatang, menikmati kenyamanan yang diberikannya. Dengan bantuan Optimus, Will telah membangun antena di dalam domainnya, yang terhubung langsung ke jembatan Bifrost, yang memungkinkannya mendapatkan sinyal langsung dari bumi. Karena pengaruh Erinis, para wanita tiba-tiba diperkenalkan ke dunia televisi, film, dan telenovela. Tidak butuh waktu lama bagi para gadis untuk menjadi kecanduan, dan bertanya kepada Will apakah dia dapat meletakkan TV di kamar tidur mereka, sehingga mereka dapat menonton acara di dalam villa. Karena selera pribadi mereka sendiri, mereka sering menonton acara yang berbeda selama waktu luang mereka. Misalnya, Haled dan Charmaine lebih suka menonton saluran memasak karena memungkinkan mereka menemukan hidangan baru dan lezat yang dapat mereka sajikan untuk semua orang. Di sisi lain, Shannon meminta Erinis untuk membantunya membeli Otome Games, membuat wanita rubah bersembunyi di dalam kamarnya saat dia mencoba membersihkan rute yang berbeda, setiap kali dia tidak sibuk melukis di kanvasnya. Setiap orang berjalan dengan kecepatan mereka sendiri, tetapi satu hal yang jelas. Kali ini, mereka akan pergi bersama William kemanapun dia pergi, bahkan jika mereka hanya tinggal di dalam domain 1000 binatang. Miliknya, kita hampir sampai, kata Ephemera, yang berdiri di samping William, sambil menunjuk ke arah pegunungan yang menjulang tinggi di kejauhan. Para Kurcaci telah menjadikan seluruh pegunungan itu sebagai benteng mereka, dan kota-kota mereka berada di bawah pegunungan itu. Ini juga salah satu alasan mengapa tidak ada kerajaan yang berani menyerang mereka, meskipun mereka bukan bagian dari Federasi Gunnar. Ketika kapal terbang itu mendekati pegunungan, lebih dari selusin Wyvern terbang ke arah mereka. Mereka bukanlah Wyvern biasa, karena mereka adalah tunggangan terbang para penunggang Wyvern Kurcaci, yang melindungi langit kerajaan mereka. Berhenti, teriak salah satu Kurcaci yang menunggangi Wyvern. Ini wilayah Beldaral, sebutkan nama dan tujuan kedatanganmu ke sini. Para penunggang Wyvern lainnya mengelilingi kapal terbang itu dan mengarahkan meriam genggam mereka ke arahnya. Jika orang-orang di dalamnya menolak permintaan mereka, mereka tidak akan ragu untuk menembaknya jatuh dari langit. William tidak ingin ada konflik dengan kerajaan Kurcaci, jadi dia segera menghentikan kapal terbang itu agar tidak bergerak, membiarkannya melayang di langit. Namaku William von Ainsworth, jawab William. Aku datang ke sini untuk berbicara dengan rajamu untuk membahas hal-hal yang sangat penting. Kerajaan mana asalmu? Tanya Kurcaci itu dengan nada kesal. Berapa kali kita harus mengatakan bahwa kita tidak tertarik bergabung dengan Federasi Gunnar? Tidak peduli berapa banyak utusan yang kau kirim, keputusan raja kita tidak akan berubah.
William memberikan senyum paling cemerlangnya kepada si kurcaci untuk meredakan ketegangan, namun, setelah melihat bahwa si peri setengah lebih tampan daripada dirinya, si kurcaci mengarahkan meriam tangannya ke wajah si peri setengah, dan ingin sekali menembaknya. Melihat bahwa tindakannya menjadi bumerang baginya, si peri setengah mengangkat kedua tangannya tanda menyerah saat ia mencoba bernegosiasi dengan si kurcaci yang jarinya ingin sekali menarik pelatuk. Kekerasan itu buruk, teriak Maple sambil meletakkan kedua tangannya di pinggangnya. Paman harus tahu cara berbicara dengan benar. Semuanya bisa diselesaikan melalui makanan dan minuman. Cinnamon sedikit lapar, komentar Cinnamon. Paman, apakah paman membawa permen kurcaci? Melihat dua gadis berambut merah muda berdiri di depan si peri setengah, si kurcaci terpaksa menurunkan senjatanya, agar kedua gadis itu tidak takut padanya. Apakah mereka berdua kurcaci? Tanya kurcaci lain saat Wyvern-nya bergerak mendekati kapal. Namanya Fagron, dan dia adalah Kapten Wyvern Riders dari Beldaral. Alasan mengapa dia tidak memperkenalkan dirinya lebih awal adalah karena dia mengamati William dan rombongannya dari jauh untuk melihat apakah mereka merupakan ancaman bagi kerajaan mereka. Dia tidak dapat melihat barisan mereka, yang membuatnya meningkatkan kewaspadaannya. Hanya orang-orang yang lebih kuat darinya yang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan kehadiran batin mereka darinya. Namun, ketika kedua gadis itu muncul, itu mengingatkannya pada seseorang, membuatnya memperhatikan mereka lebih dekat. Gadis-gadis kecil, siapa nama kalian? Tanya Fagron. Namaku Maple, jawab Maple. Cinnamon adalah namaku, jawab Cinnamon. Kapten Dwarf itu mengerutkan kening. Tidak peduli seberapa banyak dia mencari ingatannya, dia tidak dapat mencocokkan nama apapun dengan wajah kedua gadis itu. Namun, satu hal yang pasti, dia samar-samar bisa merasakan darah kurcaci di tubuh mereka. Fagron kemudian mengalihkan perhatiannya ke half-elf yang masih mengangkat kedua tangannya ke udara tanda menyerah. Dilihat dari tindakannya, dia bisa tahu bahwa dia tidak ingin memperburuk keadaan, jadi dia memutuskan untuk mendengarkan mereka untuk sementara waktu. William, benarkah? Kata Fagron sambil menatap remaja berambut merah itu. Dari kerajaan mana asalmu? Melihat bahwa kurcaci itu bersedia mendengarkannya, half-elf itu menurunkan tangannya dan memperkenalkan dirinya dengan benar. Sekali lagi, namaku William von Ainsworth, jawab William. Aku adalah kaisar kekaisaran Ainsworth yang berasal dari benua tengah. Fagron mengerutkan kening setelah mendengar jawaban William. Dia membawa artefak yang dapat mendeteksi kebohongan, tetapi karena tidak ada reaksi darinya, dia berasumsi bahwa apa yang dikatakan half-elf itu benar. Meskipun para kurcaci hampir tidak bepergian keluar wilayah kekuasaan mereka, itu tidak berarti bahwa mereka tidak menyadari apa yang terjadi di dunia. Para kurcaci yang tinggal di kota-kota lain di Federasi Gunnar akan secara teratur mengirimi mereka berita dan rumor terbaru yang tersebar tentang berbagai kerajaan. Salah satunya adalah perang yang terjadi di benua tengah, di mana makhluk-makhluk kuat yang melampaui pangkat demigod dikatakan telah menghancurkan pasukan kerajaan-kerajaan di benua tengah. Ketika para kurcaci pertama kali mendengarnya, mereka menganggapnya sebagai omong kosong belaka. Bagaimana mungkin ada makhluk yang lebih kuat dari demigod? Namun, raja mereka berbeda. Ia menanggapi berita ini dengan serius, dan memerintahkan pasukannya untuk tetap waspada serta mengeluarkan perintah kepada semua kurcaci yang tinggal di luar kerajaan kurcaci untuk terus memberitahu mereka jika ada tanda-tanda perang yang menyebar ke benua barat. Seorang kaisar, Fagron mengamati half-elf itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seseorang semuda dirimu adalah seorang kaisar di benua tengah. Ya, jawab William. Apakah ada masalah? Aku merasa sangat sulit untuk mempercayai pernyataanmu. Yah, faktanya tetap saja bahwa aku memang seorang kaisar, tetapi aku harus setuju bahwa aku tidak terlihat seperti seorang kaisar. William tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan getir karena dia benar-benar tidak memiliki aura dan karisma seorang penguasa. Baiklah, anggap saja untuk sesaat aku mempercayaimu, kata Fagron. Kau bilang kau ingin berbicara dengan raja kita, tetapi apa yang ingin kau bicarakan dengannya? Half-elf itu menatap Fagron dengan ekspresi rumit di wajahnya. Sebenarnya, dia juga tidak tahu bagaimana memulai diskusi tentang Army of Destruction tanpa membuatnya terdengar seperti cerita gila. Setelah mengatur pikirannya, dia menatap Kapten Kurcaci itu dengan tajam sebelum menjawab pertanyaannya. Raksasa, jawab Will. Raksasa sedang datang. Raksasa datang. Fagron dan Wyvern Reader lainnya menatap William dengan ekspresi muram di wajah mereka.
Satu hal yang paling dibenci para kurcaci bukanlah manusia, peri, iblis, gnome, atau ras lainnya. Yang paling mereka benci adalah raksasa. Mungkin, karena ukuran tubuh mereka yang kecil, naluri mereka secara alami takut pada sesuatu yang beberapa kali lebih tinggi dari mereka. Ada beberapa anggota ras raksasa di Hestia seperti Cyclops, ogre gunung, dan makhluk lain yang ukurannya berkisar antara 10 meter hingga 100 meter. Ratusan tahun yang lalu, para kurcaci telah berperang melawan monster-monster besar yang memperlakukan ras mereka sebagai mangsa. Untungnya, para kurcaci lebih pintar, dan lebih kecil dari para raksasa, yang memungkinkan mereka menggunakan pegunungan sebagai benteng alami mereka melawan ras mereka. Seiring berjalannya waktu, para kurcaci mengembangkan senjata yang secara efektif dapat melukai, dan membunuh para raksasa, yang memungkinkan mereka untuk membalikkan keadaan pertempuran demi keuntungan mereka. Ratusan tahun kemudian, tidak ada lagi raksasa yang dapat ditemukan di sekitar kerajaan Beldaral. Meski begitu, saat para kurcaci mendengar kata raksasa, reaksi awal mereka adalah menemukan monster-monster ini dan menembakkan meriam ke wajah mereka. "Kau bilang raksasa akan datang?" tanya Fagron. "Dari mana, dan kapan?" Artefak di tangannya tidak bereaksi terhadap kata-kata half-elf, yang berarti bahwa apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Kurcaci lain yang mengetahui artefak di tangan kapten mereka, tidak dapat menahan rasa cemas setelah mendengar pengumuman William. "Inilah sebabnya aku datang ke kerajaanmu," kata William. "Tolong, beritahu rajamu bahwa aku ingin bertemu dengannya. Masalah ini sangat penting, dan aku tidak dapat membicarakannya secara terbuka. Aku harap kau mengerti bahwa berita ini bukanlah sesuatu yang dapat dibicarakan dengan enteng." Fagron mengerutkan kening, tetapi dia tidak membantah kata-kata William. Karena seorang kaisar secara pribadi telah datang ke kerajaan mereka, mereka harus diperlihatkan etiket yang tepat, bahkan jika kedatangan mereka tanpa pemberitahuan. "Tunggu di sini," jawab Fagron. "Aku akan mengirim pesan kepada Yang Mulia. Dia akan menjadi orang yang memutuskan apakah dia ingin berbicara denganmu atau tidak." Half-elf itu menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Karena Kapten Kurcaci telah berkompromi, dia membuat kapal terbang itu mendarat di tanah, sebagai tanda itikat baik. Astrape dan Bronte cukup tergoda untuk menembak kurcaci itu dari langit dengan baut petir mereka. Namun, William telah melarang mereka untuk menggunakan kekerasan sebelumnya, yang membuat kedua dewa semu itu tidak punya pilihan lain, selain memendam kemarahan mereka di dalam dada mereka selama interogasi Fagron. "Tenanglah, oke," kata William sambil menenangkan kedua dewa semu itu. "Kami tidak datang ke sini untuk bertarung." Astrape mendesah sebelum menganggukkan kepalanya. "Aku tahu, Tuan, aku akan mengingatnya. Saya akan bertahan dengan kemampuan terbaik saya, Master," komentar Bronte. "Namun, jika dwarf itu benar-benar menembak Anda dengan meriam tangannya, saya pasti sudah mengubahnya menjadi arang sekarang." "Terima kasih sudah marah demi saya," kata William. "Namun, akan ada banyak kesempatan lagi bagi saya untuk menerima perlakuan yang sama saat kita mengunjungi kerajaan-kerajaan di Federasi Gunnar. Saya hanya berharap kalian berdua akan mengingat apa yang terjadi di sini hari ini. Saya tidak ingin ada masalah, jadi kalian berdua harus berperilaku baik, oke?" "Dimengerti," jawab Astrape. Bronte mengangguk. "Jika itu keinginanmu." Maple dan Cinnamon, yang saat ini sedang memakan beberapa makanan ringan yang telah disiapkan untuk mereka oleh Charmaine dan Halet, duduk di meja bundar yang telah dipanggil William di dek kapal terbang. Tiba-tiba, 3 wanita cantik muncul dari kabin kapal terbang. Mereka tidak lain adalah Lyra, Sana, dan Melody, yang telah menggunakan portal sementara yang telah ditempatkan William di dalam kabin. William telah memasangnya sebelum meninggalkan benua tengah karena kekasihnya tidak ingin terjebak di domain 1000 binatang, untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi padanya. Karena itu, Half-Elf mengalah dan memasang portal sementara sehingga mereka yang telah diberi izinnya, dapat keluar dan memasuki wilayahnya dengan bebas. "Kami melihat apa yang baru saja terjadi dari dalam wilayahmu," kata Lyra sambil memeluk William, dan memberinya ciuman di pipi. "Kami memutuskan untuk membantu jika negosiasi menjadi tidak pasti." "Terima kasih," jawab William. "Tetapi, seperti yang bisa kau lihat, semuanya damai sekarang." "Kami bisa melihatnya," komentar Melody sambil juga memberikan Half-Elf memeluk dan menciumnya. "Tapi, kami datang untuk berjaga-jaga. Yang lain juga ingin ikut, tapi kami meyakinkan mereka bahwa kami lebih dari cukup untuk menghadapi."
Apapun yang bisa dilemparkan para kurcaci kepada kami. Sana, yang hampir muntah gula karena kemesraan lira dan melodi di depan umum, berdeham untuk menarik perhatian William. Memikirkan melodi yang selalu pendiam kini bertindak begitu berani. Sekarang, kata Sana dengan nada menggoda. Apakah ini efek samping dari minum jus William secara teratur? Aku juga ingin meminumnya. Wajah Melodi perlahan berubah merah padam saat ia mengejar Sana, yang berlari mengelilingi Des sambil cekikikan. Para kurcaci yang berputar-putar di sekitar kapal terbang dari udara melihat ke bawah ke arah para wanita di Des sebelum melotot ke arah half-elf tampan yang dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Mereka telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka berpatroli di kerajaan mereka, dan tidak punya waktu untuk bergaul dengan gadis-gadis kurcaci di bar akhir-akhir ini. Hal ini membuat mereka melihat ke arah half-elf, yang dimanjakan oleh para wanita di sekelilingnya, seakan-akan dia merusak pemandangan. Setengah jam kemudian, Fagron kembali bersama utusan yang datang dari istana kerajaan. Kaisar William, Raja ingin bertemu dengan Anda di istana kerajaan, kata utusan Raja. Anda diberi izin untuk mendaratkan kapal terbang Anda di pelabuhan pendaratan yang telah kami tetapkan untuk Wyvern Riders kami. William berterima kasih kepada utusan itu dan sekali lagi mengoperasikan kapal terbang itu untuk terbang ke langit sekali lagi. Sekarang setelah ia diberi izin untuk bertemu dengan Raja Kurcaci, ia pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk menjalin aliansi dengannya. Kapal terbang itu mendarat di kaki gunung, yang dijaga ketat oleh Dwarf Canonir. William tidak keberatan dengan perlakuan seperti ini karena dia datang ke wilayah mereka tanpa pemberitahuan. Bahkan dia akan waspada terhadap seorang penguasa yang mengunjungi kerajaannya tiba-tiba, jadi dia membiarkan dirinya dan para dayangnya dikawal ke kota bawah tanah, tempat istana kerajaan para dwarf berada. Di sini seperti labirin gelombang, kata Maple sambil berjalan bergandengan tangan dengan William. Meski begitu, kita tidak akan tersesat apapun yang terjadi gelombang, komentar Cinnamon. Kedua gadis itu cukup bersemangat saat mereka menarik tangan half-elf, mendesaknya untuk berjalan lebih cepat. Aku tidak menyangka akan mendapat kesempatan untuk berkunjung ke sini lagi, kata Ephemera lembut sambil berjalan di belakang William. Terakhir kali aku datang ke sini adalah selama negosiasi untuk menjadikan Beldaral bagian dari Federasi Gunnar. Sayangnya, negosiasi itu gagal. Salah satu pengawal dwarf yang mengawal mereka mendengus setelah mendengar kata-kata Ephemera. Anggota Federasi Gunnar mengatakan bahwa alasan mengapa mereka bersatu di bawah satu panji adalah demi perdamaian, komentar pengawal kurcaci. Namun, bahkan sekarang setelah mereka berada di bawah satu panji, saling menusuk dari belakang terus berlanjut. Kami tidak ingin menjadi bagian dari lelucon itu. Ephemera tidak membantah kata-kata kurcaci itu karena itu benar. Bahkan kerajaannya sendiri, Edelweiss, jauh dari menjadi panutan federasi. William tidak menyadari situasi terkini benua barat, jadi dia tetap diam dan hanya mengikuti petunjuk mereka. Bukan ide yang bagus untuk memusuhi kurcaci yang telah datang sejauh ini, jadi dia hanya mendengarkan, dan tidak menyampaikan pendapatnya. 1 jam kemudian, Maple lelah, keluh Maple. Paman, apakah Anda mungkin berputar-putar untuk membuat Maple lelah? Mengapa Anda menggertak saya? Cinnamon juga lelah, keluh Cinnamon juga. Paman, mengapa Anda menggertak Cinnamon? Orang yang membimbing mereka merasa sedikit bersalah setelah mendengar keluhan kedua gadis itu. Sebenarnya, dia memang berputar-putar, untuk lebih memahami kualitas tamu mereka. Jika mereka mulai bersikap tidak masuk akal, dia akan membawa mereka ke pintu keluar terdekat, dan melarang mereka memasuki kota utama mereka. Satu-satunya masalahnya adalah bagaimana dia akan meyakinkan rajanya bahwa tamu yang tidak diinginkan itu tidak datang dengan niat baik. Paman, aku lelah. Paman, aku lapar. Apakah menurutmu menindas Maple itu menyenangkan? Cinnamon tidak menyukai penindas. Kurcaci mungkin keras kepala, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan kesulitan anak-anak. Kedua gadis kecil itu, yang sebelumnya cukup bersemangat, kini menggunakan tangan Will sebagai alat penopang saat berjalan di belakang pemandu, membuat mereka berdua tampak menyedihkan. Saya rasa sudah saatnya Anda membawa kami menemui Raja. William akhirnya memecah kesunyiannya sambil melambaikan tangannya untuk menggunakan sihir angin guna mengangkat kedua gadis itu ke udara, membuat mereka melayang. Saya tidak keberatan memainkan sandiwara ini, tetapi anak-anaklah yang menderita. Pemandu itu tidak menjawab, akan tetapi, ketika mereka tiba di persimpangan lain, ia tidak lagi mengambil jalan yang akan membuat mereka berputar mengelilingi benteng,
tetapi memilih rute terpendek menuju istana kerajaan, tempat Raja Kurcaci menunggu mereka. Beberapa menit kemudian, semua orang melihat kota megah yang membentang bermil-mil. "Saya menyambut Anda di ibu kota kerajaan kami, Morendan," kata pemandu itu sebelum berbalik untuk melihat tamu-tamu mereka. "Kami sekarang akan menggunakan mantra teleportasi khusus yang akan membawa kami ke gerbang istana. Apakah kalian semua siap berangkat?" William mengangguk. "Kami siap." Pemandu itu mengangguk dan mengeluarkan sebuah token dari sakunya. Sesaat kemudian, ia, para pengawal Kurcaci, serta seluruh rombongan William, bermandikan cahaya yang menyilaukan. Sesaat kemudian, mereka menghilang dari tempat mereka berdiri dan muncul kembali di gerbang istana kerajaan Kurcaci. "Optimus, tentukan koordinat jembatan Bifrost." "Kurang dari dimengerti. Lebih besar dari." "Kurang dari koordinat telah berhasil ditambahkan ke titik jalan jembatan Bifrost." "Lebih besar dari." Half-Elf tidak ingin membuang-buang waktunya berjalan melalui labirin lagi hanya untuk bertemu dengan Raja Kurcaci di masa mendatang, jadi dia memutuskan untuk menggunakan jembatan Bifrost untuk melewati para pembela yang pasti akan menyulitkannya jika dia mengunjungi mereka lagi. Jika bukan karena keluhan Maple dan Cinnamon, pemandu itu mungkin telah membawa mereka pada pengejaran sia-sia selama setengah hari sebelum akhirnya menyerah. Waktu sangat berharga bagi William, dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya dengan berputar-putar. Setelah melewati beberapa pos pemeriksaan, kelompok itu akhirnya melangkahkan kaki ke dalam istana kerajaan, yang terletak di bagian tertinggi kota. Para Kurcaci tidak suka membuat rumah mereka mewah. Bagi mereka, kepraktisan adalah yang terbaik. Meskipun desain istana mereka tidak semewah kerajaan lain di Hestia, istana itu tetap memberikan kesan megah, yang membuat William semakin bersemangat untuk bertemu dengan raja yang memerintah bangsa Kurcaci. Ketika pemandu tiba di gerbang batu besar yang bertuliskan lambang keluarga kerajaan Beldaral, ia berdeham sebelum berteriak untuk mengumumkan kedatangan tamu mereka. "Kaisar William von Ainsworth datang untuk meminta audiensi dengan Yang Mulia," teriak pemandu. "Masuklah." Satu kata terdengar di telinga William. Si peri setengah mengerutkan kening karena suara itu terdengar samar-samar familiar, dia bahkan menemukan jejak antisipasi di dalamnya, membuatnya bertanya-tanya apakah Raja Kurcaci pernah mendengar namanya di masa lalu. Ketika gerbang batu raksasa itu terbuka, William dan rombongannya memasuki ruang singgasana kerajaan Kurcaci. Saat mata half-elf itu tertuju pada orang yang duduk di singgasana, tubuhnya menegang karena dia tidak menyangka akan melihat orang itu di sini. "Selamat datang, Kaisar William." Kurcaci yang ditemui William di Deadlands menatapnya dengan senyum jahat terpampang di wajahnya. "Eldon?" tanya William setengah ragu, dan setengah berharap bahwa dia benar. Raja Kurcaci itu tersenyum, tetapi segera, tatapannya tertuju pada dua gadis kecil yang memegang tangan half-elf itu. Saat dia melihat Maple dan Cinnamon memasuki ruang singgasana, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya karena hanya dengan melihat mereka saja sudah membuat napasnya tercekat. Segera, tatapannya melembut saat dia melihat kedua gadis kecil itu, membuatnya, serta ratunya, yang duduk di sampingnya, ingin memberi mereka pelukan erat dan penuh kasih. Setengah menit kemudian, dia dengan enggan mengalihkan pandangannya dari mereka dan mengalihkannya kembali ke half-elf yang menatapnya dengan tak percaya. "Senang bertemu denganmu, half-elf," jawab Eldon. "Sekarang, katakan padaku, mengapa kau butuh waktu lama untuk mengunjungi mertuamu?" Ephemera, serta para wanita yang datang bersama William, menatap half-elf dengan heran. Mereka tidak menyangka Raja Kurcaci, yang memerintah salah satu kerajaan terkuat di benua barat, benar-benar menjadi mertuanya, membuat mereka merasa bahwa takdir benar-benar tahu cara mengerjai orang. "Paman itu menindas kita tadi. Dia paman yang jahat." Kaki Cinnamon sakit sekali. Maple, yang duduk di pangkuan Eldon, dan Cinnamon, yang duduk di pangkuan Ratu, menunjuk ke arah pemandu dan mulai mengeluh. "Oh, dia berani menindas kalian berdua?" tanya Eldon sambil tersenyum. "Jangan khawatir, aku akan menghukumnya. Bagaimana kalau aku potong gajinya setengah untuk 3 bulan ke depan?" "Itu buruk," jawab Maple. "Jika dia tidak punya uang, bagaimana dia bisa makan?" "Tidak bisa makan itu menyedihkan." "Benar," komentar Cinnamon. "Semua orang harus makan dengan benar. Mama bilang bahwa setiap orang harus makan setidaknya 3 hingga 6 kali sehari agar bahagia." "Baiklah, aku akan menghukumnya dengan tidak mengizinkannya makan malam hari ini," kata Eldon dengan nada menggoda. "Itu sudah cukup hukumannya, kan?"
Bukankah hukuman itu agak terlalu keras? Tanya Maple. Merasa lapar itu buruk. Makan malam itu penting, jawab Cinnamon. Mungkin memotong gajinya lebih baik. Nona-nona muda, tolong hukum aku dengan tidak mengizinkanku makan malam, pinta pemandu. Kejahatan yang kulakukan sudah keterlaluan, dan ini satu-satunya cara agar aku bisa menebus dosaku. Baiklah, kalau paman bilang begitu, kurasa tidak apa-apa. Pastikan saja untuk makan banyak saat sarapan. Cinnamon pikir kalian harus makan banyak saat makan siang, supaya kalian tidak merasa lapar nanti. Pemandu mengucapkan terima kasih kepada kedua gadis kecil itu, dan bergegas keluar dari ruang singgasana. Jelas, dia tidak ingin gajinya dipotong setengah, jadi dia memutuskan untuk menghilang, kalau-kalau kedua gadis berambut merah muda itu berubah pikiran. Aku akan meminta Koki untuk memasak banyak makanan nanti, kata Eldon sambil menepuk kepala Maple. Kalian berdua akan makan siang bersama kami, kan? Maple mengangguk, tidak baik menolak makanan. Cinnamon akan makan siang bersama, jawab Cinnamon. Half-elf itu hanya bisa menyaksikan kejadian ini dari tempatnya berdiri karena ia masih mencoba mencerna pertemuan tak terduga yang dialaminya dengan Eldon. Dwarf itu bukan hanya salah satu orang yang bertempur bersamanya di Deadlands, Eldon adalah raja para dwarf, dan kakek Chiffon, yang menjadikannya mertuanya. Istrinya, yang merupakan nenek Chiffon, memeluk Cinnamon dengan penuh kasih, dan mengecup kedua pipinya, membuat gadis kecil itu tertawa kecil karena rasanya geli. Jadi, Will, kau bilang para raksasa akan datang, kata Eldon sambil menatap half-elf yang datang jauh-jauh untuk menemuinya. Aku sudah mendengar banyak berita tentang kejadian di benua tengah dan aku tidak tahu apakah yang kudengar itu nyata atau tidak. Pertama, ceritakan padaku tentang para raksasa. Pastikan untuk tidak melupakan apapun, mengerti? William mengangguk dan memulai kisahnya tentang pasukan penghancur yang akan tiba di dunia mereka dalam 2 tahun. Para menteri, yang juga berada di ruang singgasana, menatap half-elf seolah-olah dia sedang mengoceh. Jika bukan karena fakta bahwa raja mereka tampaknya menanggapi kata-katanya dengan serius, mereka semua akan menyarankan Eldon untuk mengusir half-elf itu keluar dari ruang singgasana dan melarangnya memasuki domain mereka di masa mendatang. Sang ratu, yang dipanggil Eloise, juga memperhatikan dengan saksama kisah yang diceritakan half-elf kepada mereka. Eldon telah menceritakan kepadanya tentang pertemuannya yang menentukan dengan remaja berambut merah di tempat yang disebut Deadlands, dan meskipun itu terdengar seperti cerita gila, dia sepenuhnya mempercayai suaminya. Karena itu masalahnya, dia tidak meragukan keabsahan cerita yang diceritakan Will kepada mereka saat itu, tentang makhluk yang kekuatannya jauh melampaui para demigod, dan mengancam akan menghancurkan dunia mereka, dan semua orang yang mereka cintai, menjadi abu. Petik 2. Jadi, raksasa yang membawa Morax pergi dari Deadlands adalah salah satu dari 3 dewa penghancur yang akan turun ke dunia ini dalam waktu 2 tahun. Eldon bertanya. William mengangguk. Ya, Raja Kurcaci itu menatap half-elf dengan ekspresi rumit di wajahnya. Bisakah kita mengalahkan dewa? Tanya Eldon. Katakan saja kita bisa bertahan hidup secara ajaib dalam pertempuran melawan ribuan demigod, dan ratusan sudogat. Bisakah kita benar-benar mengalahkan makhluk-makhluk yang kekuatannya bahkan melampaui makhluk terkuat di dunia ini? Williams mendesah sebelum menjawab dengan jujur. Aku tidak tahu, jawab William. Aku ingin percaya bahwa ada jalan. Tapi, saat ini, aku tidak punya alternatif lain selain menyatukan semua kerajaan di dunia, dalam upaya untuk setidaknya menciptakan keajaiban untuk pertahanan terakhir kita. Eldon melirik gadis kecil di pelukannya, yang saat ini sedang memakan beberapa gummy bear. Ketika dia masih di Deadlands, dia hanya bisa menyaksikan dari jauh saat William dan Morax bertarung dalam pertempuran yang membuat hatinya bergetar. Dia merasa sangat tidak berdaya saat itu. Bahkan jika dia ingin membantu, dia hanya akan menghalangi jika dia bersikeras mendukung William dalam pertempurannya. Karena itu, ia hanya fokus menghadapi antek-antek Morax karena mereka adalah makhluk yang bisa ia lawan secara langsung. Sekarang, saat mereka akan berhadapan dengan makhluk yang jauh lebih kuat dari Morax, Eldon merasa seolah-olah tidak ada peluang sama sekali untuk menang. Bahkan jika semua kerajaan di dunia bersatu untuk bertarung sebagai satu, melawan 3 dewa penghancur yang bonafit itu sama saja seperti melempar telur mentah ke batu. Mereka semua akan hancur dan hancur, tidak menyisakan apapun kecuali pembantaian sepihak. Tapi, meskipun tidak ada harapan, kita tidak punya pilihan selain bertarung, kan?
Tanya Eldon. Bahkan jika kita tidak bertarung, kita tetap akan musnah pada akhirnya. Raja Kurcaci itu mendesah untuk kedua kalinya karena semua prospek mereka tampak suram. Dimengerti, kata Eldon setelah beberapa menit terdiam. Kerajaan Beldaral akan berdiri di sisimu dalam perang ini melawan mereka yang ingin menghancurkan semua yang kita anggap suci. Sayangnya, hanya aku yang akan mempercayai ceritamu. Para raja lain di dunia ini akan menganggapnya sebagai ocehan orang gila. Sudahkah kau mempertimbangkan apa yang harus dilakukan? Jika itu terjadi, William hanya bisa tersenyum pahit saat mengingat kata-kata Nisa sebelum meninggalkan Kekaisaran Ainsworth. Selain Eldon dan istrinya, para menteri di dalam ruang takhta mengira bahwa half-elf itu gila. Pertama, dia berbicara tentang raksasa yang menyerang dunia mereka, dan sesaat kemudian, dia berbicara tentang dewa penghancur yang bertekad untuk mengakhiri hidup mereka. Kemudian, dia mulai berbicara tentang sesuatu yang bisa mereka pahami, tetapi masih tidak mereka percayai, yaitu menaklukkan 4 demigod dari benua barat. Bagi mereka, para demigod adalah dewa. Mereka adalah makhluk yang bisa membuat Raja Federasi Gunnar menundukkan kepala, dan siapapun yang duduk di kursi kekuasaan akan menganggap serius kata-kata mereka. Apakah kamu butuh bantuan untuk melacak para demigod ini? Tanya Eldon sambil menepuk kepala Maple, yang duduk di pangkuannya. Aku bisa memperkenalkan seorang pemandu kepadamu yang tahu lokasi umum wilayah mereka. Itu akan sangat membantu, jawab William. Aku akan dengan senang hati menerima tawaranmu. Eldon mengangguk. Bagus. Kalau begitu, sudah diputuskan. Haruskah kita semua makan siang? Tepat saat William hendak menjawab, salah satu menteri Raja Eldon angkat bicara. Tunggu, mohon tunggu, Yang Mulia. Teriak menteri itu. Tolong, katakan padaku bahwa Anda tidak akan percaya omong kosong ini. Jika kita membuat marah para demigod, mereka pasti akan membalas. Bahkan jika kita yakin dengan pertahanan kerajaan kita, saya khawatir kita tidak akan mampu bertahan jika kita harus membuat mereka marah. Saya mengerti kekhawatiran Anda, Duren, kata Eldon saat ia berbicara kepada menteri yang telah angkat bicara. Tapi, Anda membuat masalah besar dari ini. Bukankah mereka hanya demigod? William dapat dengan mudah menangani mereka. Duren hampir memuntahkan darah setelah mendengar kata-kata santai rajanya. Bukankah mereka hanya demigod? Itu adalah kata-kata santai yang diucapkan raja mereka beberapa saat yang lalu. Itu mirip dengan pepatah. Bukankah mereka hanya semut? Jika mereka terlalu mengganggu Anda, injak saja mereka. Masalah terpecahkan. Para menteri di dalam ruang takhta merasakan keringat dingin mulai terbentuk di dahi mereka karena raja mereka tampaknya telah terinfeksi oleh penyakit gila yang dibawa oleh half-elf ketika ia memasuki kerajaan mereka. Rajaku, mohon pertimbangkan kembali, desak Duren. Mengapa kita harus mendengarkan ocehan liar half-elf yang datang dari benua tengah ini? Ah, jadi ini adalah perhatian utama Anda. Eldon mengangguk seolah-olah ia akhirnya mengerti sesuatu. Pertama-tama, ia bukan hanya half-elf biasa yang datang dari benua tengah. Orang ini adalah suami dari cucu perempuanku, Chiffon. Ia adalah keluarga, jadi ia dapat dipercaya. Duren mengerutkan kening setelah mendengar jawaban Eldon. Suami cucu perempuanmu, menteri itu adalah ayah baptis April, dan dia sangat memanjakan kurcaci berambut merah muda itu sebelum dia pergi ke benua tengah untuk melakukan ekspedisi. Ketika dia melihat dua gadis yang saat ini duduk di pangkuan raja dan ratu, kecurigaan sudah terbentuk di dalam benaknya, tetapi karena tidak ada konfirmasi, dia hanya mengesampingkan masalah ini, sambil mendengarkan kata-kata half-elf. Lalu, di mana dia? Duren bertanya setelah mengatur pikirannya. Karena dia adalah cucu raja, mengapa dia tidak ada di sini untuk memberi penghormatan kepada kakek neneknya? Jika dia benar-benar suaminya, maka dia seharusnya ada di sini bersamanya, bukan? Eldon, dan istrinya, Eloise, ingin menanyakan pertanyaan ini kepada William sebelumnya. Namun, karena half-elf ingin berbicara tentang para raksasa, mereka memutuskan untuk menanyakan pertanyaan ini secara pribadi setelah mereka makan siang. Ini masalah keluarga kita, jawab William. Aku akan menghargai jika kamu tidak mengganggu privasi kami. Duren mendengus, tetapi dia tidak lagi bersikeras tentang masalah itu karena dia melihat bahwa rajanya menatapnya seolah-olah dia tidak ingin diskusi ini berlanjut. Karena memang begitu, dia tidak bertanya lebih jauh dan hanya bertanya pertanyaan lain. Kau bicara seolah-olah demigod bukan masalah besar, kata Duren. Tapi
Tahukah kau konsekuensi yang akan terjadi jika kau membuat mereka marah? Seluruh kerajaan kita akan hancur karena kegilaanmu. Para menteri lainnya menganggukkan kepala karena mereka tidak bisa membiarkan raja mereka membuat keputusan yang akan membahayakan perdamaian dan stabilitas yang telah mereka bangun selama ratusan tahun. Para kurcaci memiliki kebijakan yang netral. Artinya, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk memusuhi tetangga mereka, atau memulai konflik. Sederhananya, mereka tidak akan memulai perang yang tidak bisa mereka menangkan. Mereka pasti bisa melawan myriad beasts, tetapi demigod adalah sesuatu yang tidak ingin mereka sentuh, bahkan dengan tongkat sepanjang 12 kaki. Astrape, tunjukkan kekuatanmu, perintah William. Pastikan untuk menahan diri, oke. Half-elf itu tahu bahwa satu-satunya cara untuk meyakinkan para kurcaci adalah dengan menunjukkan kepada mereka bahwa dia tidak hanya omong kosong. Jika dia bisa membuat mereka mengerti bahwa dia bisa dengan mudah menghadapi para demigod, yang mereka anggap sebagai makhluk puncak benua barat, semua masalah di masa depan akan terselesaikan. Dimengerti, Tuan, Astrape menyeringai jahat karena dia telah berusaha sebaik mungkin untuk tidak menamparkan menteri itu dengan konyol karena menghalangi misi tuannya. Astrape perlahan-lahan melepaskan kehadirannya sedikit demi sedikit. Awalnya, para menteri masih tenang saat mereka melihat wanita cantik yang tampaknya adalah salah satu bawahan half-elf. Namun, ketenangan mereka menghilang, dan segera digantikan oleh ketidakpercayaan, diikuti oleh kengerian. Demi Dewi Bumi, gumam Duren. Demigod. Astrape mendengus setelah mendengar kata-kata Duren. Demigod. Astrape mencibir. Jangan samakan aku dengan kentang goreng kecil itu. Seolah-olah tersinggung oleh kata-kata Duren, dia sekali lagi meningkatkan kekuatan yang dipancarkannya, membuat semua kurcaci di dalam ruang tahta, kecuali Eldon dan Eloise, berlutut, saat mereka terengah-engah. Cukup, Astrape, kata William. Aku yakin mereka mengerti betapa kuatnya dirimu sekarang. Astrape berhenti memberikan tekanan pada kurcaci, membiarkan mereka mengambil napas. Aku yakin apa yang kukatakan sebelumnya tidak dapat dipercaya, kata William sambil mengamati wajah kurcaci, yang menatapnya dengan waspada. Jika aku berada di posisimu, aku akan memiliki pendapat yang sama. Namun, itu tidak akan mengubah fakta bahwa memang ada makhluk yang jauh melampaui norma yang ditetapkan di dunia ini. Ketika aku masih muda, aku juga berpikir bahwa demigod adalah eksistensi puncak di dunia ini. Sayangnya, mereka tidak. Karena itu masalahnya, kita perlu hidup dengan kenyataan bahwa mengetahui bahwa kepercayaan kita sebelumnya salah. Akan tetapi, saya jamin bahwa apa yang saya katakan kepada kalian semua sebelumnya adalah kebenaran dan tidak lain adalah kebenaran. William berhenti sejenak seolah-olah memberi waktu kepada para kurcaci untuk mencerna kata-kata yang baru saja diucapkannya. 2 tahun dari sekarang, kita harus berhadapan dengan makhluk yang jauh lebih kuat dari mereka, imbuh William. Saya harap ketika saatnya tiba, kalian semua akan siap untuk berdiri teguh, atau semua yang kalian sayangi di dunia ini akan diambil dari kalian. Duren, yang mengira bahwa semua yang dikatakan William sebelumnya hanyalah cerita gila, mulai merasa takut. Jika apa yang dikatakan half-elf itu benar, bagaimana mungkin mereka bisa selamat dari malapetaka seperti itu? Bukan hanya dia yang berpikir seperti itu, tetapi juga seluruh kurcaci di ruang tahta. Sekarang kenyataan bahwa ada makhluk yang lebih kuat dari demigod telah muncul di hadapan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menganggap serius kata-kata half-elf itu, membuat mereka merasa bahwa masa depan di hadapan mereka tidak secerah yang mereka bayangkan. William duduk di puncak tertinggi gunung, sambil menatap bintang-bintang di langit. Saat itu baru lewat tengah malam, dan semua kekasihnya sedang tidur. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap pergi, agar ia punya waktu untuk menata pikirannya dan memikirkan apa yang harus ia lakukan di masa mendatang. Sebelumnya, ia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa metode Nisa yang menggunakan kekerasan untuk membuat orang lain mengerti posisi mereka benar-benar efektif. Jika memungkinkan, ia tidak ingin menggunakan metode ini, tetapi setelah melihat bahwa ia akan merasa sangat sulit untuk meyakinkan orang lain agar mempercayai ceritanya, ia memutuskan untuk tidak lagi menahan diri di masa mendatang. Itulah ekspresi wajahmu setiap kali kau memikirkan sesuatu yang buruk. Tubuh William menegang karena ia tidak merasakan ada orang yang mendekatinya dari belakang. Meskipun ia tenggelam dalam pikirannya, ia sangat menyadari sekelilingnya, jadi seseorang yang menyelinap dari belakang benar-benar mengejutkannya. Dengan kekuatannya saat ini,
hampir mustahil hal ini terjadi, yang artinya hanya satu hal. Orang yang menyelinap ke arahnya lebih kuat darinya. Half-elf itu langsung menoleh untuk melihat orang yang berani mendekatinya di tengah malam. Namun, saat melihat wajahnya, ia merasa semua ketegangan di tubuhnya menghilang tanpa jejak. Seorang gadis berambut merah muda dengan rambut panjang yang berkibar tertiup angin, berdiri beberapa meter darinya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Chiffon, tanya William sambil menatap wanita yang tampak seperti istrinya, tetapi dengan sedikit perbedaan. Meskipun wanita muda di depannya masih memiliki tubuh seperti anak kecil yang ia ingat, dan wajah yang tidak akan membuatnya tampak lebih tua dari 14 tahun, ada kesan kedewasaan di dalamnya yang membuatnya tampak begitu feminin, meskipun penampilannya kekanak-kanakan. Ya, jawab Chiffon sambil menyelipkan rambut merah mudanya yang panjang di belakang telinganya, mencegahnya menyembunyikan wajahnya karena angin kencang yang bertiup tinggi di pegunungan. Tapi, bukan Chiffon yang kau kenal. Napas William tercekat di tenggorokannya saat ia menatap wanita muda itu, yang menatapnya sambil tersenyum. Apa kau datang ke sini untuk Maple dan Cinnamon? Tanya William setelah semenit berlalu. Itu hanya sebagian kecil saja, jawab Chiffon. Tapi alasan utama aku datang ke sini adalah untuk mengatakan yang sebenarnya. Kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran tentang Maple, Cinnamon, Raizel, dan gadis lain yang mungkin belum pernah kau lihat karena dia pandai bersembunyi. Ekspresi William berubah serius saat dia melihat wanita muda itu yang tampak menikmati angin malam yang bertiup di sekujur tubuhnya, membuat gaun dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Chiffon menatap bintang-bintang, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Namun, tanpa mengalihkan pandangannya, ia bertanya kepada half-elf itu. William, aku yakin kau berpikir bahwa mereka adalah putri masa depanmu, kan? Tanya Chiffon. Bukan, tanya William balik. Chiffon tersenyum sebelum mengalihkan pandangannya ke half-elf itu. Jawabannya adalah ya. Wanita berambut merah muda itu sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke langit sebelum melanjutkan perkataannya. Putri-putriku terlahir, istimewa, kata Chiffon. Mereka memperoleh kemampuan untuk melakukan perjalanan ke dalam kehampaan. Karena itu, mereka dapat menyaksikan banyak hal, baik dan buruk. Baik yang bahagia maupun yang menyedihkan. Wanita berambut merah muda itu kemudian mendesah sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke William, yang matanya tidak pernah lepas dari wajahnya. Kami berasal dari dunia paralel, jawab Chiffon. Sebuah dunia yang berhasil bertahan hidup dari serangan tentara kehancuran. Namun, banyak yang tidak beruntung. Maple dan Cinnamon telah melihat versi lain dari kalian tewas saat melawan tentara kehancuran karena mereka mengira bahwa, karena mereka berdua ada, kelangsungan hidup mereka sudah terjamin. Senyum getir muncul di wajah Chiffon, membuat jantung half-elf itu berdebar kencang. Aku tidak ingin berpikir bahwa putri-putriku menyebabkan kehancuran dunia yang tak terhitung jumlahnya ini karena mereka membawa harapan palsu. Bibir Chiffon bergetar saat mengucapkan kata-kata ini. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk bertemu denganmu hari ini, jadi kamu tidak akan salah paham bahwa kelangsungan hidupmu di masa depan sudah ditentukan. Chiffon mendesah untuk kedua kalinya sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke bintang-bintang di langit. Maple dan Cinnamon masih terlalu muda, kata Chiffon. Mereka tidak tahu konsekuensi dari tindakan mereka. Karena itu, aku memutuskan untuk diam-diam mengikuti mereka setiap kali mereka meninggalkan rumah untuk menjelajah kehampaan. Kakek buyut akan selalu menemaniku dalam misi ini karena, di keluarga kami, dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menjelajah kehampaan selain putri-putriku. Apakah kakek buyutmu ada di suatu tempat di luar sana sekarang? Tanya William. Dia melihat bahwa Chiffon sedang melihat satu titik di langit, tetapi bahkan jika dia berusaha sebaik mungkin untuk melihat ke arah yang ditujunya, dia tidak dapat melihat apapun. Tentu saja, jawab Chiffon dengan senyum tipis. Tetapi, dia tidak ingin melihatmu. Jadi aku datang ke sini untuk berbicara denganmu sendirian, dan memberimu peringatan. Hanya karena kamu melihat putri-putriku, itu tidak berarti masa depan terjamin. Jangan berpuas diri, seperti Williams lainnya yang telah meninggal di dunia paralel lainnya. Perhatikan bahwa William di dunia kita, tidak bertemu Raizel, dan tidak bertemu Maple dan Cinnamon. Aku baru menemukan keberadaan dunia paralel lainnya karena aku mengikuti mereka belum lama ini. Namun, ketika kami tiba, William di dunia itu baru saja meninggal, dan Maple dan Cinnamon tidak sadarkan diri. Ketika kakek buyut memindai ingatan mereka,
Tampaknya mereka telah mencoba mengganggu pertempuran dan mencoba menyelamatkan William, tetapi mereka disingkirkan oleh Dewi yang bertanggung jawab atas keseimbangan alam semesta secara keseluruhan, Nemesis. Dia adalah Dewi yang sama yang dikirim oleh Dewi Primordial untuk ikut campur dalam pertempuran antara William dan Ahriman jika yang pertama menemukan dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagi Nemesis, kehancuran hanyalah bagian dari siklus. Sama seperti ada kehidupan setelah kematian, ini juga merupakan bagian dari keseimbangan. Namun, ketika Maple dan Cinnamon mencoba ikut campur dalam pertempuran yang bukan bagian dari dunia paralel mereka sendiri, Dewi Nemesis muncul dan membuat mereka pingsan, sebelum dia membawa mereka ke tempat yang aman, jauh dari pertempuran. Sebenarnya, dia ingin menghukum mereka, tetapi setelah mengetahui bahwa mereka adalah putriku, dia menahan tangannya, dan mengizinkanku untuk membawa putriku kembali ke dunia kita sendiri. Namun, sebelum Nemesis membiarkan mereka pergi, dia memastikan untuk menghapus semua ingatan Maple dan Cinnamon tentang dunia yang baru saja mereka kunjungi. Saat itulah dia menemukan bahwa kedua gadis itu sebelumnya bertemu dengan William dari dunia ini, dan berinteraksi dengannya berkali-kali. Nemesis mengatakan kepadaku bahwa putriku mungkin telah merusak keseimbangan dunia, dan menyebabkan kehancurannya, kata Chiffon dan suaranya dipenuhi dengan kesedihan yang tak tertahankan yang membuat hati William sakit. Bagian terburuknya adalah ini bukan pertama kalinya hal itu terjadi. Beberapa dunia lain telah hancur, tetapi Nemesis memastikan untuk menghapus ingatan mereka, sehingga mereka tidak harus menanggung akibat dari tindakan mereka ketika mereka akhirnya menyadari apa yang telah mereka lakukan ketika mereka tumbuh dewasa. Chiffon kemudian menatap William dan, kali ini, tatapannya dipenuhi dengan tekad. Aku bertemu denganmu di sini hari ini adalah bentuk penebusan atas hal-hal yang telah terjadi di masa lalu, kata Chiffon dengan tekad. Meskipun dunia sebelumnya tidak dapat diselamatkan, aku tidak ingin hal yang sama terjadi pada dunia lain. Jadi, tolong, lakukan segala dayamu untuk bertahan hidup. Tolong, kalahkan pasukan penghancur, dan putuskan lingkaran kehancuran yang telah disebabkan oleh putri-putriku. Air mata mulai jatuh di pipi Chiffon saat dia menatap William dengan tatapan memohon. Tubuh half-elf itu bergerak sendiri, dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah memeluk wanita berambut merah muda itu dengan erat. Terima kasih sudah memperingatkanku, jawab William sambil memeluk tubuh yang gemetar itu. Tapi, jika Williams yang lain, di dunia yang hancur, sama sepertiku, aku bisa meyakinkanmu bahwa mereka tidak akan bermalas-malasan, bahkan setelah melihat Maple dan Cinnamon. Mereka tidak akan membiarkan diri mereka terlalu puas hanya karena mereka melihat kemungkinan masa depan. Aku yakin, karena aku tahu lebih dari siapapun. Katakan padaku, selain duniamu, apakah kau pernah melihat dunia lain yang selamat dari tentara kehancuran? Chiffon menggelengkan kepalanya. Tidak, aku belum pernah melihat dunia yang selamat, selain dunia kita sendiri. Yah, itu akan segera berubah, jawab William sambil mundur dan menatap wajah wanita berambut merah muda yang berlinang air mata yang menderita di depannya. Lihatlah kami dari bintang-bintang. Aku akan menunjukkan kepadamu dunia yang akan selamat dari perang melawan tentara kehancuran. Ketika itu terjadi, izinkan Maple dan Cinnamon mengunjungiku lagi, oke? Chiffon mengangguk sambil menyeka air matanya. Aku akan menantikan masa depan itu, kata Chiffon penuh harap. Ketika itu terjadi, aku akan mengizinkan putri-putriku mengunjungimu lagi. Jadi, pastikan kau akan mewujudkan masa depan itu. William tersenyum. Oke, aku akan mewujudkannya. Pada malam yang menentukan itu, Half-Elf bersumpah. Demi masa kini, dan kebahagiaannya di masa depan, dia harus memastikan bahwa dia akan memenangkan perang yang akan datang, sehingga wanita berambut merah muda yang datang dari jauh untuk memperingatkannya, tidak akan lagi meneteskan air mata karena dunia yang hancur karena campur tangan putrinya. Kunjungi kami lagi saat kalian senggang, oke? Kata Eldon sambil memeluk kedua gadis berambut merah muda itu. Jenggotmu menggelitikku, Maple terkekeh. Sangat menggelitik, komentar Cinnamon sambil terkekeh juga. Setelah giliran Eldon, kini giliran istrinya, Eloise, yang memeluk kedua gadis kecil yang akan meninggalkan kerajaan mereka. Cukup jelas bahwa mereka berdua sedih karena Maple dan Cinnamon sudah pergi, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kirimkan aku utusan setelah kalian menaklukkan 4 dewa setengah dewa, dan mengamankan konferensi dengan Raja-Raja Federasi Gunnar, kata Eldon. Meskipun mereka suka bertengkar di antara mereka sendiri,
memang benar bahwa tidak ada perang skala besar yang terjadi di benua Barat sejak federasi didirikan. William menganggukkan kepalanya untuk mengakui kata-kata Eldon. Raja Kurcaci kemudian mengalihkan perhatiannya ke Duren, yang akan menemani remaja berambut merah itu saat ia mencari para dewa setengah dewa di benua barat. Kau bisa bicara dengan raja-raja lain atas namaku, kata Eldon. Jangan lupa apa yang kita bicarakan kemarin. Tidak akan, jawab Duren dengan nada kesal. Berapa kali kau harus mengingatkanku? Kau ibuku. Raja tertawa setelah mendengar kata-kata menterinya. Mereka telah bersama selama hampir setengah abad, yang cukup lama bagi mereka untuk saling mengetahui pikiran masing-masing meskipun mereka tidak mengatakannya dengan kata-kata. Setelah Astrape menunjukkan kepada Duren bahwa dia memang cukup tangguh untuk menaklukkan penguasa puncak di tanah Federasi Gunnar, Kurcaci itu mengajukan diri untuk membimbing peri setengah karena dia ingin menyaksikan bagaimana makhluk-makhluk perkasa ini menundukkan kepala mereka kepada William sebagai tanda tunduk. Ayo kita pergi, kata William. Lain kali kita bertemu, aku akan membawa kabar baik. Eldon mengangguk. Semoga keberuntungan berpihak padamu. Sesaat kemudian, kapal terbang itu terbang ke udara sebelum terbang ke utara. Mereka akan berhadapan dengan demigod terdekat terlebih dahulu, dan mengunjungi yang lain dengan tertib. Setelah berbicara dengan Chiffon tadi malam, wanita berambut merah muda itu berkata bahwa dia akan datang untuk mengambil Maple dan Cinnamon setelah Half-Elf selesai menaklukkan keempat demigod. William berterima kasih padanya karena mengizinkan kedua gadis kecil itu menemaninya lebih lama dalam perjalanannya, yang membuat wanita berambut merah muda itu tersenyum mengerti. Dengan bantuan Astrape dan Bronte, kecepatan kapal terbang itu meningkat pesat. Meskipun mereka tidak dapat melaju dengan kecepatan petir, mereka dapat terbang dengan kecepatan suara tanpa masalah. Kedua dewa semu itu telah menciptakan kubah energi di sekitar kapal terbang, memungkinkan orang di dalamnya tidak terpengaruh oleh tekanan ketinggian, selain kecepatan mereka bepergian per detik. Tentu saja mereka bisa melaju lebih cepat, tetapi karena Maple dan Cinnamon suka naik kapal terbang, Half-Elf memberi kesempatan kepada kedua gadis kecil itu untuk melihat pemandangan, meskipun itu hanya sekilas. 3 jam kemudian, kapal terbang itu tiba di tujuan mereka, yaitu padang vulkanis. Tempat ini mengingatkan William pada dunia Muspelheim tempat tinggal para raksasa api. Beberapa gunung berapi dapat terlihat hampir bersebelahan, dan semuanya memuntahkan magma dari kerucutnya, membasahi dunia dengan lava cair yang panas. Dewa api, Ifrit, menguasai negeri ini, komentar Duren sambil melihat pemandangan mengerikan di depannya. Di antara keempat penguasa benua barat, temperamennya adalah yang terburuk dari semuanya. Mereka mengatakan bahwa, bahkan jika kau berhasil melihat dan berbicara dengan Ifrit dan masih berhasil kembali ke negaramu hidup-hidup, kau telah mencapai prestasi yang akan dirayakan oleh keluargamu seumur hidup. Benarkah? Tanda tanya petik 2, Titania, yang sedang sibuk mengepang rambut Maple dan Cinnamon, berkomentar. Sepertinya dia punya reputasi yang sangat besar di antara para manusia fana. Duren tersenyum sambil melirik ratu peri yang cantik, yang bisa menjerat hati siapapun yang menatapnya. Wajar saja untuk memuja yang kuat, kata Duren. Sama seperti ada makhluk yang lebih kuat dari kita, para manusia fana, ada juga makhluk yang lebih kuat dari Anda, yang mulia. Titania tersenyum karena dia tahu bahwa ini adalah cara Kurcaci itu membalas dendam padanya. Meski begitu, dia tidak mempermasalahkannya karena apa yang dikatakan Duren itu benar. Ketika dia bertemu William, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengalahkannya. Untuk mempertahankan domainnya, dan juga tidak menderita keluhan apapun, dia memutuskan untuk tunduk padanya secara sukarela, dan membuat kontrak, menjadikannya bawahannya selama beberapa tahun. Di mana kita bisa menemukan Ifrit ini? Astrape bertanya sambil meretakkan buku-buku jarinya karena kegirangan. Duren tersenyum setelah melihat keinginan Dewa Semu untuk menaklukkan target mereka. Yang mulia, kami tidak menemukan Ifrit, jawab Duren. Dia akan menemukan kami. Seolah membuktikan kata-katanya benar, gunung berapi terbesar di sekitarnya meletus, membuat daratan berguncang dengan intensitas yang luar biasa. Sesaat kemudian, humanoid yang menyala muncul dari kerucutnya, dan terbang menuju kapal terbang seperti bola api raksasa. Siapa yang berani memasuki domainku? Sang demigod meraung sambil mengayunkan lengannya untuk bersiap melenyapkan kapal terbang yang telah memasuki wilayahnya tanpa pemberitahuan. Namun, sebelum ia sempat mendaratkan tinjunya yang membara di kapal terbang itu, seorang wanita cantik muncul di depannya, menghalangi jalannya.
Hal terakhir yang diingat Ifrit adalah senyum jahat yang terpampang di wajah wanita itu sebelum dia mendapati dirinya terjatuh ke tanah dengan wajah terlebih dahulu. Hanya itu yang kau punya? Tanya Astrape saat mendarat di samping demigod yang terjatuh. Kau, Ifrit meraung saat seluruh tubuhnya menyala terang, mengubah tanah di sekitarnya menjadi lava cair karena panasnya. Mati kau, penyusup. Kilatan cahaya terang meletus di sekitarnya, dan kerucut api raksasa membubung ke langit, menghanguskan semua yang ada di sekitarnya. Wow, kembang api, kata Maple saat menatap api neraka di depannya dengan mata berbinar. Indah sekali, komentar Cinnamon saat dia juga menatap api itu dengan heran. Ifrit, yang berada di tengah kehancuran, mengerutkan kening karena masih bisa merasakan kehadiran wanita yang telah menghantam wajahnya ke tanah sebelumnya. Kurasa kau tidak seburuk itu untuk seorang demigod. Ekspresi Ifrit langsung berubah menjadi tidak percaya saat melihat wanita yang ingin dibunuhnya muncul di depannya, tidak terpengaruh oleh api yang telah dilepaskannya dengan kekuatan penuh. Perkenalkan diri saya sebelum saya membuat Anda tak sadarkan diri, kata Astrape sambil meretakkan buku-buku jarinya. Nama saya Astrape, dan saya melayani Yang Mulia, William von Ainsworth. Pastikan untuk mengingat nama itu karena sebentar lagi, Anda akan melayaninya juga. Sebelum Ifrit sempat menjawab, Astrape sudah muncul di depannya dan menghantamkan tinjunya ke wajah demigod itu. Tak lama kemudian, suara jeritan kesakitan bergema di sekitarnya, saat terjadi pemukulan sepihak. William, yang berdiri di dek kapal terbang itu, melirik Bronte, yang sedang menunduk dengan ekspresi menyesal di wajahnya. Sepertinya adikmu memiliki banyak tekanan yang terpendam, komentar William. Bronte tersenyum sebelum mengalihkan perhatiannya ke Half-Elf, yang sedang menatapnya dengan tatapan khawatir. Ini salah Anda, Yang Mulia, jawab Bronte. Sejak kepulanganmu, kau tidak pernah menghabiskan waktu bersamaku dan adikku. Karena itu, dia punya banyak sekali rasa frustrasi yang terpendam. Jangan khawatir, dia akan berhenti setelah melampiaskan semuanya pada demigod itu. Jadi, Master, setelah ekspedisi ini selesai, pastikan untuk menghabiskan waktu bersama kami juga. Benar, kan, Titania? Sang Ratu Peri berpura-pura tidak mendengar ucapan Bronte sambil mengikir kukunya. Sama seperti Astrape dan Bronte, Sang Ratu Peri merasa sedikit frustrasi karena, setelah bekerja lama untuk Half-Elf, kebunnya belum disiram akhir-akhir ini. Karena itu, dia juga merasa sedikit kesal pada William, yang hanya memanjakan wanita-wanita fana di sekitarnya setelah dia kembali. Remaja berambut merah itu batuk ringan sambil mengalihkan perhatiannya kembali ke demigod yang menyedihkan yang sedang ditampar konyol oleh Astrape. Sambil mendengarkan teriakan Ifrit yang menyakitkan, sang half-elf berjanji kepada dirinya sendiri bahwa setelah keempat demigod ditaklukkan, dia akan menghabiskan waktu bersama ketiga Sudogat, yang saat ini tidak lagi mendapatkan perhatian dan kasih sayangnya.